Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, terima kasih ya udah mau Ibu panggil lagi ke sini, udah mau konseling lagi sama Ibu. Kan beberapa minggu kemarin kan kita udah pernah konseling juga ya, Yuk. Iya. Nah, kita lanjutkan lagi konseling pada hari ini ya. Sebelum kita mulai ke tahap yang lebih lanjut, Ayu udah paham belum apa itu konseling? Udah, Bu. Oke, kalau paham, kira-kira apa itu konseling? Konseling mencari solusi, terus menyelesaikan masalah. Oke, nah yang Ayu bilang tentang konseling itu benar, tapi konseling itu adalah salah satu pelayanan yang ada pada bimbingan dan konseling, di mana di sini kita akan mencari solusi bersama terhadap masalah yang Ayu rasakan sekarang. Nah, nanti kita cari solusinya sama-sama, bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Nah, harapannya nanti apa yang udah kita bahas di sini Ayu praktikkan di lingkungan sehari-hari Ayu ya. Nah, tujuan kita melakukan konseling ini adalah dimana agar nanti Ayu mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang Ayu rasakan sesuai dengan topik dan tema yang kita bahas pada hari ini Ayu. Nah, selain itu juga kan di BK ini mempunyai beberapa asas, dimana seperti asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dimana asas kerahasiaan itu adalah asas yang harus Ibu patuhi dan Ayu patuhi juga. Seperti, nah kita kan bercerita berdua nih, menyampaikan apa yang Ayu rasakan, itu nggak boleh kita sampaikan kepada siapapun, hanya Ibu dan Ayu yang tahu. Oke. Dimana ada juga tadi asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu adalah asas keterbukaan bagaimana cara Ayu menyampaikan permasalahan yang Ayu rasakan, bagaimana perasaan Ayu hari ini. Silakan disampaikan ke Ibu, jangan ada yang ditutupi. Silakan sampaikan dengan keterbukaan, silakan sampaikan dengan keleluasaan Ayu ya. Oke, Ayu kan di sini Ibu mempunyai waktu 30 menit. Kira-kira Ayu bisa nggak selama 30 menit itu melakukan konseling dengan Ibu? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Kalau bisa, semoga 30 menit ke depan kita bisa melakukan konseling ini dengan baik ya, Ayu. Iya, Bu. Oke, gimana Ayu hari ini kabarnya baik? Baik, Bu. Udah sarapan tadi? Udah tadi. Udah. Belajar sama siapa Ayu kan? Sama Ibu Rifki. Apa tuh mata pelajarannya? Biologi. Oke, Yu kan kemarin pas konseling kemarin itu kan kita udah bahas juga mengenai perilaku asertif itu. Kan dimana kan Ayu ini merupakan satu korban bully gitu. Nah, Ayu juga bilang kemarin sama Ibu kalau Ayu tuh saya nggak berani bilang Bu kalau saya tuh sebenarnya marah ketika diganggu sama mereka gitu. Sekarang gimana? Udah nggak diganggu lagi. Oke, udah pernah nggak Ayu terapin yang Ibu bilang kemarin? Udah. Nah, jadi kan perilaku kemarin itu kan udah kita jalankan juga konseling 1 kali ya. Gimana, ada nggak dampak baiknya buat Ayu setelah dilakukan konseling kemarin? Bu. Apa itu? Nggak diganggu lagi. Oke, nggak diganggu lagi. Oke, alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Nah, jadi tapi kita bahas lagi Ayu, bagaimana agar Ayu ini lebih mampu untuk menyampaikan apapun yang Ayu rasakan seperti yang kemarin. Kan kemarin Ayu bilang kalau ya Bu, Ayu tuh ketika dibully Ayu nggak bisa melawan, bisa cuman diam aja gitu kan. Nah, harapannya juga Ayu tuh setelah kemarin kan juga udah diterapkan, nah sekarang diterapkan lagi. Nah, ketika ada pembulan lagi silakan diterapkan lagi apa yang kita bahas pada hari ini ya. Iya, Bu. Oke. Kemarin pulang sekolah, saya Tapi masih ada nggak ya kesusahan untuk menyampaikan pendapat ketika Ayu dibully itu? Susah sekali kan? Bergetar gitu ya. Takut. Oke. Ayu merasa nggak ketakutan itu kenapa? Jangan takut dibully. Oke. Tapi iya, takut dibully lagi. Cuman Ayu mikir nggak ketika misalnya kita nggak berani mengungkapkan apa yang kita mau, kita akan menjadi korban terus gitu. Pernah nggak kesampaian di sini? Pernah. Nah, oke, sekarang kita akan melakukan teknik yang
ada di konseling itu yuk untuk mengatasi kecemasan atau untuk menyampaikan perasaan ketika kita dibully. Nah, yaitu dengan teknik namanya teknik assertive training. Nah, teknik assertive training itu juga sama dengan perilaku asertif. Kayak kan kemarin kita juga udah bahas perilaku asertif itu seperti apa. Nah, perilaku asertif itu adalah perilaku yang harus kita tunjukkan ketika kita ingin menyampaikan sesuatu hal. Nah, maksud ibu di sini tuh kemampuan Ayu untuk menyampaikan apa yang Ayu rasakan kepada siapapun itu, kepada pelaku bully atau kepada siapapun. Namun konteksnya kan di sini Ayu ini korban bully. Oke. Nah, Ayu kan pernah dibully gitu. Nah, harapannya setelah kita melakukan perilaku asertif ini, Ayu nggak dibully lagi seperti itu. Ayu bilang kemarin karena udah dicobakan kan teknik yang dulu itu kan. Nah, ada nggak dampaknya gitu? Karena Ayu bilang tadi nggak diganggu lagi gitu kan. Berarti teknik itu bagus dong untuk Ayu sebagai korban bully gitu kan. Nah, jadi kita akan melatih itu lagi untuk lebih pandai, lebih mampu untuk menyampaikan perilaku asertif tadi. Kira-kira bisa nggak kita praktekkan nanti? Oke. Nah, tujuan dari kita melakukan perilaku asertif itu kan untuk menyampaikan apa yang kita rasakan ketika kita dibully. Misalnya Ayu marah ketika dibully, tapi Ayu nggak mampu menyampaikan itu kan? Nah, nanti kan setelah kita mempelajari perilaku asertif ini, harapannya Ayu mampu menyampaikan apa yang Ayu rasakan ketika dibully. Oke, paham kira-kira tentang perilaku asertif itu seperti apa yuk? Oke, contoh nih, dari awal Ayu, ibu nih dibully gitu, ibu sakit hati, tapi ibu nggak mampu menyampaikan hal tersebut. Nah, tapi ibu harus menyampaikan, ibu bilang gini, teman, saya tuh nggak suka ketika kamu membuli saya, ketika kamu menarik jilbab saya, lain kali jangan ditarik lagi ya jilbab saya. Seperti itulah kalimat perilaku asertif itu kan contohnya. Nah, misalnya lagi contohnya ketika Ayu yang nggak baik-baik gitu kan, Ayu ini sok rajin lah, sok ini lah kan. Ayu mampu mengatakan, kan itu emang tugas saya, hari ini saya pikir loh, ini saya bukan sok rajin, tapi ini memang tugas saya gitu. Paham Ayu kira-kira? Bisa kita contohkan nggak? Misalnya nih, ibu bully Ayu, anggap aja lah ibu nih teman Ayu yang membuli Ayu, ibu tarik jilbab Ayu misalnya, apa yang harus Ayu lakukan? Jangan ganggu Ayu, nanti Ayu marah. Oke. Misalnya lagi kan Ayu udah mampu tuh mengatakan bagus sekali, jangan nanti saya marah gitu. Nah, misalnya juga Ayu boleh nanti saya bilang ke guru BK gitu, boleh juga. Nah, kita contohkan dia, anggaplah ibu orang yang paling membuli Ayu gitu, orang yang paling menyakiti Ayu gitu, menyakiti sekali dari segi fisik Ayu, dari segi verbalnya, pokoknya emang ibu nih membuli Ayu gitu. Nah, kira-kira apa yang harus Ayu sampaikan? Jangan ganggu Ayu, nanti Ayu bilang ke BK, nanti kamu kena panggil sama guru itu, janganlah. Oke, nah berarti itu yang harus Ayu lakukan ya. Nah, sampaikan apa yang Ayu rasakan kepada teman yang sudah melakukan pembulian tersebut ya. Ibu harap nanti kan kemarin juga udah Ayu lakukan, alhamdulillah kan nggak diganggu lagi kan? Atau ada nggak nih diomongin di belakang? Ada. Berarti kemarin bilang apa Ayu sama mereka? Nanti Ayu masuk panggil ke sini bilangnya, Pak, nanti kamu nangis. Dia nanya, aku nangisnya akan aku nangis. Dipanggil sama Pak Jai itu. Tapi ya udah Ayu lakukan kan? Ya udah teknik yang ibu bilang kemarin bermanfaat nggak? Berarti itu harus dilakukan terus-menerus ya Ayu. Harus dilakukan terus-menerus, harus ketika Ayu dibully silakan dilakukan teknik assertive training yang ibu bilang tadi, silakan dilakukan, silakan dibiasakan untuk melakukan teknik tersebut, silakan dibiasakan untuk berperilaku asertif. Ketika itu tidak sesuai dengan keinginan Ayu, silakan disampaikan.
sesuai dengan apapun yang Ayu mau gitu kan, misalnya dibilangnya Ayu kamu ini sekali bilang itu misalnya kan, nah bilang aja itu nggak seperti yang kamu bilang, saya itu nggak seperti yang kamu bilang, saya nggak nyaman loh ketika kamu dibilang seperti itu boleh Ayu cobakan nanti, tapi masih kita pantau juga ya, itu kan kemarin udah berani tuh, alhamdulillah udah nggak diganggu lagi, nah berarti itu tekniknya berhasil dong gitu kan, ya apa yang Ayu sampaikan ketika melakukan perilaku asertif itu kan berhasil gitu. Tapi silakan dilakukan secara terus-menerus. Ibu akan pantau Ayu. Kemarin juga kami ada lihat-lihat dari dengan Bapak tuh bagaimana kalian menerapkan apa yang Ibu sampaikan tadi. Nah, silakan dilatih terus di rumah, di kehidupan sehari-hari. Silakan disampaikan apapun yang Ayu harus berani menyampaikan apapun yang Ayu rasakan. Keberanian itu ada pada diri Ayu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu loh, maksud Ibu kan. Nah, memang berarti Ayu harus menyampaikan apapun yang Ayu rasakan, apapun ketika Ayu dibully, silakan terapkan ini. Ya, silakan sampaikan apapun yang Ayu rasakan, harus berani mengatakan ke guru BK, tidak boleh menyimpan masalah sendiri. Kan Ayu bilang kalau Ayu itu lebih suka nyimpan masalah sendiri karena nggak punya teman gitu. Silakan disampaikan kepada, terserah mau ke siapapun, tapi silakan disampaikan, jangan dipendam sendiri. Ya Ayu. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan lagi hari ini kepada Ibu? Udah nggak ada, udah cukup rasanya. Oke, Ayu berharap sekali gitu hal ini bisa melakukan teknik yang Ibu berikan gitu, bisa melakukan perilaku asertif ini di rumah juga. Silakan dilatih-latih di lingkungan sehari-hari juga, di pertemanan, apalagi di lingkungan sekolah. Ayu silakan di apa namanya, silakan Ayu latih lagi, silakan Ayu terapkan lagi apa yang sudah kita sampaikan di sini ya. Bisa kira-kira yuk? Bisa. Ya, kalau emang udah bisa, sepertinya sangat baik sekali. Ibu harap Ayu bisa. Ibu yakin kalau Ayu itu pasti bisa. Ketika Ayu dibully, ketika Ayu dicemooh, Ayu bisa menyampaikan hal-hal yang udah kita sampaikan pada hari ini ya. Jangan takut lagi ya Ayu. Nggak boleh takut lagi. Kalau bukan Ayu sendiri, siapa lagi? Ya, berarti memang harus dari kita sendiri yuk. Ya, udah paham tadi yang Ibu bilang. Nah, udah kita contohkan juga tadi, berarti Ayu harus mampu menyampaikan itu ya. Nah, mudah-mudahan lagi ke depannya Ayu nggak dibully lagi, dan ketika pun dibully Ayu mampu gitu apa namanya, menyampaikan ketidaknyamanan yang Ayu rasakan kepada teman yang udah membully Ayu tadi. Oke. Bisa kira-kira kita terapkan? Ya, silakan diterapkan di kehidupan sehari-hari ya, silakan diterapkan di rumah, di sekolah. Pokoknya ketika ada kejadian pembulian tersebut, silakan diterapkan apa yang Ibu bilang. Oke, yuk mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Ibu ucapin terima kasih. Gimana perasaannya hari ini yuk? Ada senang? Kasih sekali sama Ayu ya. Terima kasih. Pokoknya terima kasih udah makasih juga Ayu. Terima kasih Ibu bantu gitu. Terima kasih sekali Ayu tuh udah bersedia walaupun ketinggalan pelajaran ya. Jadi ketinggalan pelajaran jadaan ya. Nanti minta sekolahnya lagi sama ibunya ya. Pokoknya Ayu harus terapkan ini. Harus menjaga diri Ayu sendiri. Oke yuk. Oke. Nah misalnya atau nggak besok hari Senin, mungkin kita akan ketemu lagi, tapi nggak untuk konseling lagi. Kita ada ketemu untuk mengisi, ada beberapa hal yang harus kita isi lagi. Tapi Ibu mengucapkan terima kasih juga udah mau, udah bersedia bantu Ibu gitu loh ya. Ya yuk, pokoknya Ayu harus terapkan perilaku asertif ini agar tidak dibully lagi. Oke? Akan masuk kelas sanksi ya. Mau pulang.